setelah ini. Iya, terima kasih Kak Vina sudah memimpin ibadah pada hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya mendengarkan firman Tuhan, Kak Felis akan ambil bagian di sekolah minggu dan Kak Fri akan mengambil bagian di prajurit muda. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan Yesus mencintai saya. Firman Allah bersabda, aku kecil dan lemah, tapi Yesus berkuasa. Ya, Yesus cinta anaknya. Ya, Yesus cinta akan saya. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, lalu Kak Felis akan memimpin dengan doa. Setelah itu kita akan bagi kelas. Halo Sobat Rebahan. Yesus mencintai saya. Firman Allah bersabda, aku kecil dan lemah, tapi Yesus berkuasa. Ya, Yesus cinta anaknya. Ya, Yesus cinta akan saya. Yesus mencintai saya. Yesus mencintai saya. Firman Allah bersabda, aku kecil dan lemah, tapi Yesus berkuasa. Yesus cinta. Ya, Yesus cinta anaknya. Ya, Yesus cinta akan. Ya, Yesus cinta. Ya, Yesus cinta anaknya. Ya, Yesus cinta. Ya, Yesus cinta akan saya. Semuanya lipat tangan. Kak Felis mau lihat anak-anak yang manis, lipat tangan dan tutup mata. Kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sungguh merasakan Engkau mencintai kami. Terima kasih karena begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Tuhan Yesus, pada saat ini hati kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu, Tuhan. Tuhan memberkati bagi Kak Felis dan Kak Fria yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi kami masing-masing Tuhan, agar dapat berkata-kata hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami sekalian yang mendengarkannya beroleh berkat di dalamnya. Tuhan, jangan biarkan firman-Mu lalu dengan sia-sia, tapi biarlah firman-Mu tertanam di hati kami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami Bapa yang dipanjatkan di hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya. Kita mau bagi kelas dulu. Sebentar ya, kasih Kak Felis waktu untuk membagi kelas. Oke. Yang akan masuk ke kelas adalah kelas prajurit muda ya. Ya. Kak Felis akan klikkan orang-orangnya sebentar. Oh, Raven kok ada 2 ya namanya ya? Yang satu itu Stara. Yang mana nih? Kak Felis klik. Sebentar. Namanya sama persis soalnya. Raven kamu bisa rename nggak? Jadi Raven, Kak Fria bantu rename ya. Tolong rename satu boleh?
Raven aja ya, yang Raven aja Kak Felis. Yang Raven saja ya. Ya. Bentar. Oke. Ristio, Leon Evan. Leon Evan. Ya. Oke. Sudah, silakan. Oke, sudah. Terima kasih. Ya, oke. Selamat pagi. Hai boys, wah pagi ini Kak Frie dengan cowok-cowok nih. Wah, luar biasa. Mas Tio, kameramu memang mati kah? Mas Tio, sudah di room? Di Kak Frie hanya ngeblank. Suara Kak Frie terdengar? Terdengar. Oke, selamat pagi. Semua anak prajurit muda yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sudah siap Alkitabnya? Kita buka dulu yuk Alkitab kita di Keluaran 17 ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Tadi kita sudah berdoa ya, jadi kita bisa langsung baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Keluaran 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Sudah? Keluaran 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Sudah dapat? Judulnya pada pagi hari ini adalah Di Masa dan di Meriba. Sudah pernah dengar tentang kisah ini? Ya, kita akan baca secara bergantian seperti biasanya, ya. Jadi Kak Fri akan mulai ayat yang pertama, kemudian Leon kedua, Evan ketiga, Revan keempat, Mas Tio kelima, kemudian ayat yang keenam dan ketujuh kita baca bersama-sama, ya. Oke, ya. Kameranya boleh di-unmute aja semua, nggak apa-apa. Ya, sudah siap? Keluaran 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Di Masa dan di Meriba, demikian firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Leon ayat kedua. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersunggut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kupakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Kita baca sama-sama ya. Maka aku akan berdiri di sana dan di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ya, adik-adik, siapa yang pernah merasa ragu? Suara motornya.
Siapa di sini yang pernah merasa ragu? Ya, kakak rasa semua kita pernah merasakan keraguan ya di dalam diri kita. Ya, keraguan itu bisa berasal dari diri kita sendiri ataupun bisa dari orang lain. Ya, keraguan yang timbul dari dalam diri itu biasanya karena kita tidak yakin dengan kemampuan diri kita sendiri. Sebentar ya. Ya, jadi keraguan yang datangnya dari dalam diri kita itu biasanya karena kita merasa tidak yakin dengan kemampuan yang kita miliki. Ya, bisa nggak ya kita misalnya waktu ujian, aduh bisa nggak ya? Jadi mulai ragu nih, aku bisa nggak ya? Bisa lulus nggak ya? Gitu ya. Atau misalnya kira-kira bisa nggak kita sampai di tujuan tepat waktu kalau kita misalnya sedang pergi gitu ya, mungkin jalan macet terus akhirnya kita sudah janjian sama orang gitu ya. Jadi kadang keraguan itu berasal dari diri kita karena kita tidak yakin ya kita mampu ya. Oke. Ya adik-adik, ketika keraguan itu datang, itu sebetulnya adalah sesuatu hal yang wajar karena kita sebagai manusia terkadang memang sering ragu, sering khawatir ya. Ya, karena memang terbatas. Sebagai manusia kita memiliki keterbatasan-keterbatasan ya. Nah, dalam cerita yang kita dengar, bangsa Israel ini bukan hanya ragu sama diri mereka sendiri, mereka tidak ragu sama diri mereka, tetapi mereka ragu terhadap pimpinan dari Musa dan terlebih mereka ragu terhadap Tuhan. Ini adalah sesuatu yang salah, ya. Ya, ini yang salah, ya. Nah, hari ini kita akan belajar melalui kisah di Masa dan di Meriba. Jadi Masa dan Meriba itu adalah sebuah nama tempat. Ya, sebuah nama tempat yang ada di mana? Yang ada di dekat Rafidim ya. Jadi adik-adik cerita yang baru kita dengar bersama ini ya. Ini yang kakak bilang minggu kemarin ya. Ini berurutan. Jadi kalau di minggu-minggu sebelumnya adik-adik sudah belajar bagaimana Tuhan telah menunjukkan berbagai mujizatnya kepada bangsa Israel ya. Dan Tuhan sudah menunjukkan kuasanya bahwa benar memang Dia adalah Tuhan Allah yang berkuasa. Jadi setelah mereka keluar dari Mesir ya, Tuhan Allah sudah berulang kali menyertai dan meluputkan bangsa Israel dari bahaya ya. Bagaimana mereka keluar, kemudian mereka diselamatkan di Laut Teberau, ya laut itu terbelah, ya sehingga mereka bisa berjalan, ya. Kemudian di Mara dan di Elim, masih ingat ya, pahit, manis ya rasanya sumber mata air. Kemudian bagaimana Tuhan memberikan mereka makan juga di padang gurun, ya, diberikan mana dari surga, ya. Tapi apakah orang Israel ini, bangsa Israel semakin beriman kepada Tuhan? Tidak. Ya. Masih saja ketika Tuhan sudah menunjukkan mujizat yang berkali-kali ya, bagaimana Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya, mereka tetap meragukan ya Tuhan. Ya. Jadi ketika mereka jadi waktu mereka keluar dari Mesir, mereka itu harus melewati banyak tempat ya sehingga mereka harus melewati padang gurun, laut ya, padang gurun dan lain sebagainya. Nah, satu ketika mereka sampailah di satu tempat yang namanya apa tadi? Rafidim ya. Jadi tidak mungkin mereka terus berjalan. Jadi ketika memang sudah cukup jauh perjalanannya dan sudah malam, biasanya mereka harus berhenti ya, karena nggak mungkin terus-terusan berjalan ya, ada maksimalnya limit seseorang ya. Jadi mereka tiba di Rafidim. Nah, mereka ketika ada di Rafidim, mereka
diperhadapkan kepada sebuah masalah. Apa masalahnya? Di Rafidim itu apa masalahnya? Coba tadi yang kita sudah baca bersama. Nggak ada apa? Tidak ada air. Bayangkan adik-adik, kalau misalnya kita nggak ada air, kita nggak mandi sehari, nggak apa-apa lah ya. Oke. Tapi ini nggak ada air, artinya tidak ada sesuatu juga yang untuk diminum. Kalau nggak mandi, nggak masalah mungkin. Tapi kalau tidak bisa minum, bayangkan ya, mereka pasti mereka kan kalau mereka singgah itu pasti mendirikan tenda-tenda ya. Mereka setelah mereka melakukan perjalanan yang jauh ya, kemudian bagaimana kalau nggak ada air untuk diminum? Satu hari kalian nggak minum aja gimana rasanya? Haus banget ya, bisa-bisa dehidrasi ya, gitu. Jadi timbullah masalah persoalan tidak ada air ya. Jadi mereka gimana? Mereka pasti langsung ke pemimpin mereka. Siapa pemimpin mereka? Musa ya. Mereka mengeluh, mereka bertengkar, ngajak ribut si Musanya ya. Kemudian berikan air dong buat kami, ini gimana ini nggak ada air gitu ya, kan sebagai pemimpinnya, jadi pemimpinnya diprotes, ini gimana kamu bawa kami ke tempat yang nggak ada air sama sekali gitu ya. Terus akhirnya Musa bilang, kenapa engkau bertengkar dengan aku gitu, kenapa engkau mencobai Tuhan? Mereka meragukan, ada Tuhan nggak sih sebetulnya, Tuhan yang bawa kita keluar dari Mesir. Tapi di banyak tempat di perjalanan itu sepertinya tidak ada Tuhan ya, padahal Tuhan sudah melakukan banyak hal untuk bangsa Israel sebelumnya ya. Mereka masih meragukan adanya Tuhan ya. Orang Israel terus menyalahkan Musa ya. Banyak orang loh ya, bukan 1-2 orang ya, sampai Musa tuh takut jangan-jangan sebentar lagi aku ini dilemparin batu sama orang-orang ini, karena banyak orang ya akhirnya protes ke Musa. Kemudian karena apa ya, wajar sih karena mereka haus ya, karena tidak ada minum. Kemudian apa yang Musa perbuat? Apakah Musa lantas takut menyerah? Tidak. Di dalam kesulitannya ketika semua orang protes, Musa kemana? Musa larinya ke Tuhan Allah ya. Kemudian dia berseru, dia berdoa kepada Tuhan ya. Kemudian dia bilang, aduh Tuhan, ini bagaimana orang Israel ini seperti ini gitu ya. Jangan-jangan sebentar lagi aku mati nih dilemparin batu oleh mereka. Kemudian Tuhan Allah bilang apa? Gitu ya. Tuhan berfirmanlah Tuhan kepada Musa di ayat yang ke-5, kamu harus berjalan di depan bangsa itu, bawa beberapa orang tua-tua Israel ya. Terus jangan lupa kamu juga harus bawa tongkatmu ya. Kemudian kamu pergi ke gunung batu Horeb ya. Kemudian setelah kamu sampai di situ, kamu pukullah gunung batu itu ya. Di dalamnya akan keluar air ya. Jadi ketika dipukul pasti akan keluar air sehingga bangsa Israel dapat minum, di ayat yang ke-5. Dan Musa taat. Dia benar, dia pergi, dia berjalan di depannya. Dia pilih beberapa tua-tua Israel seperti yang Tuhan Allah katakan, yang Tuhan Allah perintahkan ya. Dia ajak beberapa tua-tua Israel, dia jalan di depannya, dia bawa tongkat sampai di gunung batu Horeb, dia pukul gunung batu itu pakai tongkatnya dan betul air keluar dari gunung batu itu. Ya. Dan dinamailah tempat itu Masa dan Meriba ya, di tempat mereka singgah itu. Karena apa? Karena bangsa Israel bertengkar dan kemudian mereka meragukan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Ya, adik-adik, apa yang kita pelajari hari ini? Ya, tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan yang tadi sudah kakak bilang, ya ragu-ragu, khawatir itu sesuatu hal yang manusiawi dan wajar. Tetapi ketika kita bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, kita jangan pernah ragu akan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita, ya.
bangsa Israel senangnya yang kakak bilang ya, bersungut-sungut aja, mengeluh aja, ya. Mereka senang sekali, ya. Tapi mereka tidak menyadari bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan itu memelihara kehidupan mereka. Mereka nggak sadar mereka sudah disertai di setiap perjalanan mereka yang lalu, di mana di Laut Teberau mereka disertai, nggak ada makanan Tuhan kasih makanan gitu ya. Jadi mereka nggak sadar akan itu dan terus-menerus mengeluh, terus mempertanyakan kuasa Tuhan. Ya, hari ini kita belajar kembali, kita belajar banyak hal dari bangsa Israel ya. Sebagai anak Tuhan, kita jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah kita meragukan akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, yang tidak pernah berubah. Kitanya yang mungkin berubah, tetapi Allah yang kita sembah tidak pernah berubah. Ya, kita harus mengerti dan memahami bahwa ketika ada di dalam sebuah masalah, di dalam sebuah persoalan, di dalam tantangan, kita harus yakin dan percaya akan kuasa Tuhan ya. Dan jangan pernah kita ragu akan kuasa penyertaan kita. Kita harus yakin dan biarkan Tuhan memimpin kehidupan kita. Karena kita yakin Tuhan tidak akan absen. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada sebetulnya. Hanya bagaimana kita harus terus berharap bersandar kepada Tuhan. Ya, jadi kita harus tetap seperti Musa. Ya, ketika diperhadapkan dengan sebuah masalah besar misalnya ya, seperti hari ini kita baca ya, dia diprotes sama ribuan orang bangsa Israel. Tapi sebagai manusia dia takut. Tapi ketika dia takut, ketika dia khawatir, dia datang kepada sosok yang tepat. Ya, dia cari Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Itu tepat, ya. Jadi ketika kita merasakan ragu, kita merasakan takut, kita merasakan khawatir, kita tahu harus lari kemana. Ya, adik-adik boleh buka di Filipi 4 ayat 6. Sebagai ayat emas kita bersama ya, Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Oke, kita baca bersama-sama. Filipi 4 ayat yang ke-6. Kebetulan ini yang kakak bilang, ini ayat favorit kakak juga ya. Dan kakak taruh di skripsi kakak ayat ini. Karena waktu bikin skripsi, aduh ini tepat waktu nggak ya? Aduh ini gimana ya? Gitu, nanti lulus nggak ya? Gitu ya. Kemudian ayat ini menguatkan. Ya, Filipi 4 ayat 6. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, itu yang menjadi kekuatan dan ayat emas kita hari ini. Kiranya ketika adik-adik diperhadapkan kepada sebuah tantangan, sebuah permasalahan, ingat larinya harus kepada orang yang tepat. Kita harus lari kepada Tuhan, kita berseru, kita berdoa, dan khawatir itu wajar. Tetapi yang nggak wajar adalah ketika kita kita menyalahkan Tuhan, meragukan kuasa Tuhan. Ya, jadi ketika kamu khawatir, kamu worry, ingat Filipi 4 ayat 6. Ya, Tuhan Yesus hanya sejauh doa. Kita berdoa, kita berlutut kepada Tuhan, kita minta Tuhan turut campur dalam permasalahan kita. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami boleh belajar, diingatkan kembali melalui peristiwa di masa dan Meriba. Kami bersyukur karena Tuhan telah memilih kami menjadi anak-anak Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang berkuasa, Allah yang
selalu menyertai, melindungi kami. Kiranya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat dan setia kepada Tuhan. Mampukan kami untuk kami selalu mengandalkan Tuhan, bersyukur selalu dalam setiap hal keadaan yang kami alami. Terima kasih untuk adik-adik yang juga sudah boleh bergabung dengan kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati anak-anak prajurit muda dalam pendidikan mereka. Mungkin mereka juga akan menghadapi ujian. Tuhan kiranya juga akan memberkati mereka dalam pendidikan mereka dan masa depan mereka. Orang tua mereka, hamba-Mu juga mau serahkan ke dalam tangan Tuhan dalam segala usaha pekerjaan yang dilakukan. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya juga Tuhan terus tetap akan menyertai kami, memberikan kekuatan dan kesehatan, terutama di masa pandemi ini yang masih terus ada dan berlangsung. Kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan kiranya jaga dan tutup bungkus kami dan keluarga kami, sehingga kami terhindar dari segala susah mara bahaya, segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, satu minggu yang akan berjalan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termulia Tuhan. Haleluya. Amin. Iya, adik-adik silahkan kita keluar dari room ini. Terima kasih banyak ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Monggo leave room-nya ya. Besok. Matius 6 ayat 34. Dah. Bentar ya. Ya.